Pada awalnya, kedatangan Jepang di Indonesia disambut positif oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sambutan positif tersebut berubah karena kebijakan Jepang yang makin menyengsarakan rakyat. Rakyat Indonesia pun merespon berbagai tindakan dan kebijakan Jepang dengan melakukan perlawanan secara fisik. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang yang pertama terjadi di Aceh. Faktor penyebab munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah tindak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat Muslim di sana. Perlawanan dari rakyat Aceh telah terjadi sejak kependudukan Jepang di Indonesia, terutama di Chot Pliang Lok Saumawe. Hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang pada tanggal 10 November 1942 adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak bermoral tentara Jepang. Selain memaksakan kehendak rakyat, tentara Jepang tidak menghormati kehidupan umat Muslim Aceh dan dengan bebas mabuk-mabukan serta bermain perempuan. Salah satu hal yang dipaksakan adalah melakukan sengkerei atau penghormatan ke arah timur yang ditujukan kepada dewa yang disembah oleh orang Jepang, yaitu Dewa Matahari. Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Teku Abdul Jalil yang gugur dalam pertempuran pada November 1942. Namun peristiwa itu tidak menjadi akhir perlawanan Aceh terhadap Jepang dan perjuangan dilanjutkan oleh Teku Abdul Hamid Azwar. Tengku Abdul Jalil adalah ulama sekaligus pemimpin pesantren yang selama masa penjajahan juga memberikan pembelajaran tentang patriotisme kepada para santrinya. Ketika Belanda menyerah pada tahun 1940 dan digantikan oleh penjajah Jepang, Tengku Abdul Jalil tidak mudah termakan oleh propaganda yang disebarkan oleh penjajah Jepang. Justru sebaliknya, ia semakin anti dan benci terhadap penjajah Jepang yang bersikap semena-mena dan sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada Juli 1942, Tengku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya yang sekaligus menyuarakan kritikan tajam terhadap penjajahan Jepang. Keesokan harinya, ia langsung diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sengaja terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan Jepang. Puncaknya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Tengku Abdul Jalil di daya Chot Pliang. Namun Hayashi justru berakhir terluka setelah memaksa Tengku Abdul Jalil untuk berhenti menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Menanggapi hal itu, pada 7 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan untuk menangkap Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil berhasil lolos, meski pesantren dan masjidnya dibakar oleh Jepang. Setelah lolos dari pertempuran pertama, Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya mundur ke Masjid Payah Kambok di Kecamatan Meurah Mulia. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Jepang karena pihak Tengku Abdul Jalil kalah dalam jumlah pasukan ataupun persenjataan. Tengku Abdul Jalil sendiri gugur setelah tertembak. Sementara pertempuran yang berlangsung hingga akhir November 1942 memakan ratusan korban jiwa. Meski perlawanan Tengku Abdul Jalil belum berhasil melemahkan kedudukan Jepang di Indonesia, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas. Perlawanan lain terjadi di Jangkabuya, Aceh di bawah pimpinan Teuku Abdul Hamid Azwar. Dengan meluasnya perang ke berbagai tempat, Jepang mencari cara untuk menghentikan perlawanan Teuku Abdul Hamid Azwar. Jepang menangkap semua anggota Teuku Abdul Hamid Azwar yang berhasil mengakhiri perlawanan di Aceh. Hai guys, jadi hari ini kita akan mengerjakan tugas kelompok instalasi 2. Link di nomor Tindak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat Islam di sana. Puncaknya, Yang berhasil mengakhiri perlawanan Aceh. perlawanan di Aceh. Teuku Abdul Hamid. Masuk.